Hai gengs. Dunia pertanian dan peternakan terus berkembang dengan inovasi-inovasi yang menakjubkan. Manusia telah menemukan cara-cara kreatif untuk membudidayakan berbagai jenis makanan dan hewan. Dari kedalaman lautan hingga ketinggian tebing, dari teknologi canggih hingga metode tradisional yang unik. Berikut ini, 12 peternakan paling unik dan luar biasa di dunia. Peternakan kerang. Salah satu makanan seafood favorit banyak orang adalah kerang, namun banyak yang belum tahu bagaimana kerang diternak. Di beberapa negara, kerang diternak dengan cara yang terbilang unik. Mereka melakukan budidaya kerang dengan tali-tali berpemberat di bawah permukaan air. Tali-tali ini berfungsi sebagai tempat bagi kerang-kerang untuk menempel dan tumbuh. Setiap 2 bulan sekali, tali-tali tersebut diangkat ke permukaan untuk dibersihkan. Proses pembersihan ini dilakukan untuk menghilangkan kotoran-kotoran serta pasir yang menempel, yang terbawa oleh arus air laut. Setelah dibersihkan, tali-tali tersebut kembali diturunkan ke dalam air untuk melanjutkan proses budidaya. Kerang-kerang ini dirawat dan dibesarkan selama 1 tahun lamanya. Setelah melewati masa pertumbuhan dan perawatan rutin, akhirnya kerang-kerang ini siap untuk dipanen. Mereka diambil dari tali-tali tempatnya menempel, lalu dicuci hingga bersih. Setelah proses pemanenan dan pencucian selesai, kerang-kerang segar ini langsung dikirim ke restoran-restoran untuk diolah menjadi berbagai hidangan lezat. Peternakan sapi perah. Salah satu peternakan yang paling populer adalah peternakan sapi perah, namun tak banyak orang yang tahu bagaimana proses unik di dalamnya. Misalnya saja, dalam dunia peternakan modern, ada praktik yang disebut dengan fistula rumen atau cannulated cow, di mana sapi betina dewasa dilubangi perutnya untuk tujuan penelitian ilmiah. Prosedur pembedahan dilakukan dengan membuat lubang kecil pada dinding perut sapi. Lubang tersebut kemudian dipasangi semacam katup atau kanula yang memungkinkan akses langsung ke dalam perut sapi. Katup ini bisa dibuka dan ditutup untuk mengambil sampel isi rumen guna dipelajari lebih lanjut. Melalui lubang fistula ini, para peneliti dapat mengamati proses pencernaan yang terjadi di dalam perut sapi secara langsung tanpa mengganggu kesehatan dan kenyamanan hewan. Selain itu, ada pula proses pertolongan sapi yang cukup unik, di mana perut sapi ditusuk jarum dan kemudian dibakar. Kondisi ini terjadi ketika sapi mengalami akumulasi gas yang berlebihan, sehingga menyebabkan perut sapi membengkak dan menimbulkan rasa sakit serta kesulitan bernapas. Dalam situasi ini, peternak terpaksa melakukan tindakan invasif dengan menusuk dinding perut sapi menggunakan jarum atau alat khusus yang disebut trokar. Penusukan dilakukan pada bagian kiri atas perut sapi, di mana rumen berada. Setelah jarum ditusukkan, gas yang terperangkap dalam rumen akan keluar melalui jarum. Peternak kemudian dapat membakar gas yang keluar untuk mencegah gas tersebut tersulut api secara tidak sengaja. Tak hanya itu, di beberapa peternakan sapi perah modern, terdapat sistem yang disebut dengan rotary milking parlor atau karusel pemerahan susu. Sistem ini dirancang untuk efisiensi dan kecepatan dalam proses pemerahan susu sapi dalam skala besar. Dalam sistem karusel ini, sapi-sapi perah berdiri di atas platform berbentuk lingkaran yang berputar perlahan. Selama platform berputar, petugas pemerahan atau mesin pemerahan otomatis akan memasang alat pemerahan pada sapi.
Proses pemerahan berlangsung secara kontinu selama platform terus bergerak. Keuntungan dari sistem karusel ini adalah efisiensi waktu dan tenaga kerja. Proses pemerahan dapat berlangsung secara terus-menerus tanpa jeda. Peternakan lebah. Kalau umumnya, peternakan lebah berada di kebun dengan kotak-kotak sebagai sarang lebah, di Cina terdapat peternakan lebah yang terbilang unik. Para peternak lebah ini membangun peternakan mereka di tebing-tebing yang tingginya bisa mencapai ratusan meter. Peternak harus memanjat tebing menggunakan tali dan peralatan keamanan untuk mencapai sarang lebah. Alasan utama mengapa peternakan lebah dibangun di tebing adalah untuk meniru habitat alami lebah liar. Di alam liar, lebah cenderung membuat sarang di celah-celah batu atau pohon yang tinggi. Dengan menempatkan sarang di tebing, peternak menciptakan lingkungan yang mirip dengan habitat alami lebah, sehingga lebah dapat berkembang dengan baik dan menghasilkan madu yang berkualitas tinggi. Madu yang dihasilkan dari peternakan lebah di tebing seringkali dianggap lebih murni dan memiliki rasa yang unik dibandingkan dengan madu dari peternakan konvensional.